di budidaya itu ada teknis pengembangan, bisa mencari wiwilan. Harapannya permukaan untuk tumbuhnya tunas akar itu lebih luas. Tapi tegak Pak nggih. Kalau sampean tanam miring biasanya lebih cenderung itu yang di pucuk ini yang muncul akar ini. Dikasih perangsang, tawong batu sapal pakai atomik, pakai gruntonik, pakai apa monggo. Nah nanti setelah itu disungkup Pak, sungkup rapat. Kalaupun nanti ada penguapan tetap kembali kelembapan masih bisa terjaga. Insya Allah nanti paling tidak 2 bulan itu sudah tumbuh banyak akar dan ini sudah muncul tunas baru. Kenapa saya harus mengambil yang seperti ini? Nusewu, ini kan tumbuhnya ke atas. Kalau Bapak misalnya mohon maaf mengambil tunas yang ke samping misalnya bisa hidup Pak, tapi nanti pertumbuhannya juga sangat pendek. Jadi ambillah wiwilan yang tumbuhnya ke atas, jangan mengambil yang sudah ke samping. Nanti menjadi kerdil pendek, cepat berbuah memang, cepat berbuah tapi gak iso gede Pak, gak iso modot, sangat pendek. Jadi harus mengambil yang ke arah atas. Nah ini mempercepat kalau misalnya panjenengan untuk vegetatif. Dengan catatan nanti kita uncek satu-satu, kita lihat tanah di bawah Pak. Ini kan tidak ada rorak. Rorak niku Pak istilahnya kowen pinggir wit lho Pak. Enten kowene, lah di situ lah yang harus selalu bersih. Pinggirnya kalau wingi disampaikan Pak Nur untuk pengendalian hama, kita itu tidak harus bersih koyok apa halaman. Jadi hanya di rorak itu yang selalu dibersihkan, sekitarnya cukup dibabat. Nanti pemberian pupuk kimia terutama di sekitar. Nah pupuk panjenengan pupuk napa? Jenengan damel Palasari. Urea. Urea kali napa? Urea ZA terus untuk malih sing sampean damel itu praktek niku lho. Nah, ngoten nggih. Ponskan. Ponskan 12 kilo utawa 15 kilo, P ini 15 kilo, K 15 kilo. Ngoten lho Pak. Pengertiane ngoten. Nah, sakniki lek sampean nyukane niki pinten on? Sing pun jenengan praktekaken. Rawuan niku pinten on kinten Pak? 1/2 kilo. Rongsong lah Pak. Nah niki perlune bener-bener jenengan pemahaman pupuk niku wau. Sami kali pupuk organik napa monggo ten rorak niku wau. Lajeng Pak, niki wonten contoh ya napa carane? Kalau misalnya ini ditambah ngoten nggih. Niki lantang kalih wau nggih. Lan ageng kula pedes. Monggo niki saged sing tunggal niku di dhuwuraken malih. Didhuwuraken malih mangke dipangkas malih. Damel tingkat. Susun. Ya nggih tingkat. Nggih, tingkat nggih. Susun. Cuma susunnya berapa idealnya? Nggih, tingkatnya dot pundi. Ya napa carane mangke tingkat niki bisa diharapkan menggantikan cabang tua yang di bawah dengan tidak mengurangi intensitas sinar matahari yang ada. Itu sing perlu betul-betul bareng-bareng nanti ngomong karo kampus Pak ideal. Artinya ideale ngetan ngulon kan ngoten. Lek ngetan ngulon berarti sinar matahari dari timur sampai sore itu kiri kanan idealnya masih dapat sinar. Nah, kemarin ada klausul juga. Memang ada kopi-kopi tertentu yang wajib harus ada naungan, tapi juga ada yang tidak terlalu butuh naungan. Nah, kemarin disampaikan saat pembungaan itu kan butuh paling nggak sinar matahari 60%. Nah, tak niki monggo belajar saking ngriki karena ini masih baru ini aja produksi, masih umurnya dereng kathah nggih. Mangke jenengan saged ngamati jarak berapa tahun kopi yang kondisi kebun ini bisa produktif dengan campur kembang kenikir enten macam-macam lek ningali macam-macam tandurane itu menjadi keseimbangan serangan hama penyakit sangat minim.
Sehingga kita tidak menganjurkan, apalagi wilayah Batu dengan kondisi luasan panjenengan relatif sempit, tidak menganjurkan satu monokultur tanaman kopi tok. Paling enggak campur baur ngeten iki yang kita anjurkan, ngenane kan enten program misalnya dengan apukat dan sebagainya. Monggo apukat, durian, jarak tanam bisa kita siasati supaya semuanya bisa saling mendukung. Dan mangke lek ampun ngeten iki Pak, dan jenengan pun mangke membuat SOP sendiri wilayah mriki misale apike mari belajar ten sing pun niki nanti ada rasa tersendiri kopi arabica rasa jeruk bisa. Karena apa? Pengaruh pelindung itu ternyata sangat berpengaruh terhadap cita rasa kopi yang dihasilkan. Nah, kopi yang dihasilkan lereng Gunung Niki Arjuna, Lore Berantas, beda dengan Gunung Kawi, Kidul Berantas. Itu cita rasanya dosa sangat berbeda. Nanti Songgoriti munggah sampai Kasembon, itu cita rasanya ada pengaruh pinusnya. Nah, kalau kita di sini masih pengaruh ke buah-buahan. Pak, dari niku bisa tenuwit niku batang bawah sekarang diseleksi dulu. Biasanya ndak melepo sing kiat. Tapi niki lho, robusta. Sing godhonge gede-gede lho, Pak. Kopi Selsa ngarane nggih. Kopi Selsa niku sing enten ngarani kopi Selsa niku sing gede-gede niku. Yang daunnya nggih. Lah monggo, yang jelas di Kementerian Pertanian saya lupa Bu varietasnya nomor berapa itu robusta apa gitu yang punya keunggulan perakarannya sangat banyak dibanding dengan robusta lain. Dikembangkan di daerah Dampit Bu Puji. Ada kelompok di sana sudah mengembangkan. Jadi tengrikon itu hanya mengembangkan batang bawah. Kalau kita mau beli di sana mungkin 100 pohon sudah bisa untuk sumber batang bawah. Tapi Pak, batang bawahnya nanti pengembangannya dengan setek, tidak dengan biji. Kalau sampean batang bawah, sampean pengembangan dengan biji, itu nanti istilahnya silang, sudah nggak murni lagi. Jadi tumbas batang bawah, varietasnya saya lupa di Dampit itu, sing perakarannya tuh jauh lebih miring ngeten nggih saged. Nah, secara teori informasinya Pak, lek dibelah tengah itu luwih kuat, kiri kanan iso saling iki. Ternyata praktek lapang kalau sudah tumbuh besar nggak ada beda, sama-sama kuatnya. Tinggal nanti tekniknya nyambungi kuat botene, irisannya, kemiringannya semakin miring semakin banyak perlekatan. Lah, yang ideal bagaimana? Pokoknya Pak, batang bawah maupun atas ide ojo terlalu enom, ojo terlalu tuwek. Nek terlalu enom merusut-merusut Pak. Nggih, akeh dadake, akeh lendire begitu dipasang mau dibelah, dipasang dicel-cel kene merusut. Nah, saat dia sering merusut kok balik enom meneh, itu ada gesekan udah Pak. Ono gesekane ndek belahan iku. Iku alamat akeh mati ini daripada uripe. Tapi lek sekali belah, sekali iris miring ngeten misalnya jenengan iris miring kita. Irisannya ngeten Pak. Mumpun ngantos diulang, boleh diulang, tapi asal ada bagian yang teriris. Nah, lek diulang-ulang ngeten, hanya digosok iki Pak. Lek kegosok ngene iki berarti wis alamat Pak. Ora gampang urip. Tapi kok kurang lincip, tetap diiris, diulang, tapi ada bagian yang teriris. Tapi lek sampean diluincipi tapi kegeser-geser ngene, padha ae Pak. Nah, kalau memang terampil 1-2 kali iris selesai, tancap, jangan terlalu tua dan langsung diikat. Nah, saya kulon ikatane monggo terserah, lek kopi biasane saged damel plastik atau pakai wrapping Pak. Pakai wrapping yang untuk bungkus jajan, bungkus kue itu. Ini kan dawa Pak asale. Dawa dimal pakai nopo solasi diirisi
ngirise kudu lurus empun nganti bengkong njrebet. Lek njrebet kok tarik mesti pedotan. Dadi kudu permukaane lurus. Lek ndamel niki Pak, enggak usah mbundeli. Kali puter-puter wis nemplek enggak usah mbundeli. Tapi lek sampean nggih plastik ya mbundeli. Ngerti nggih Pak? Nah, sama juga kemarin saya belajar sedikit nyimpang sedikit nyangkok misalnya selama ini sampai nyangkok lah nggawe plastik combo dibelah ditaleni dhisik ngoten. Taleni baru diisi ngoten. Lah ternyata lebih cepet niku golek plastik roll sing ombo nggih. Boten sing ombo diketok semene ditalekno Ndek kan dicangkok dikeret ta Pak. Mari dikerik niku nek kambume taleni sik. Gak usah. Jadi langsung ombo niku pakai mos langsung diblebet setetet taleni mari wis. Jadi enggak usah waleni plastike diisi ya, naleni dhuwure meneh kesuwen. Dadi plastik roll sing rada ombo langsung niku sebagai pembungkus langsung diikatkan selesai. Niku lebih cepat. Niku lho Pak. Coba iki isore kosong. Enggak apa-apa ini kosong. Lek isore kono pang, ini dibuang aja. Isore daun yang kita gini misalnya dibuangnya pengaruh. Enggak, kita tidak pernah merekom untuk merompes daun. Tapi yang dirompes cuma cabang balik, cabang cacing, atau yang sudah rusak nggih. Nah nih, lho Pak, iki lek metu kembange, metu Pak. Tapi bisa kita potong biar berganti cabang lain. Ini kan baru berbuah berapa kali Pak? 1 kali kan? 1 kali aja belum tuntas ya. 1 kali. Nah, kelas mandek nih Pak. Tahun depan itu kan akan kalau tumbuhnya subur, sehat, kan dawa malih. 2 kali. 3 kali potong Pak. Berarti kan masih ada pengganti kalau bisa ada cabang yang besar tadi. Nah, seperti ini kan nanti ini sebagai pengganti juga. Ini bisa ditinggalkan, bisa dipotong juga. Tergantung kondisi tanaman kita. Nggak paman ini ngiyomi isore ini bisa dipotong. Ini lecak buatan kioman isore ini. Nah, intinya sinar matahari itu sangat-sangat penting. Terus apa malih Pak? Pak, yang tadi dikatakan daun berbalik itu berbalik kemana Pak? Maksudnya? Biasanya ada cabang ini tuh. Cabangnya balik ke arah dalam. Oh, masuk gini. Iya, masuk ini. Biasanya juga ada, tapi ini karena kopi masih sangat muda, tuh masih bagus-bagusnya. Belum banyak kasus yang harus kita masuk kebalik ya, iya, Pak. kebalik. Wah kan tidak berbuah lagi. Walaupun bisa, tapi nggak sidik lah Pak. Yang bekasnya berbuah itu Pak, cenderung kan tidak muncul lagi. Tapi lek kopi Selsa, meskipun sudah pernah berbuah sampai panen, cenderung tahun depan bekas buah itu masih muncul bunga lagi. Kalau kopi ini cenderung tidak, walaupun kadang muncul. Nah, lek sampean panene merwetes, apa meneh kok harapno cukul kembangi meneh? Ya enggak mungkin ya. Makanya panennya harus di itu. Nah terus ini Pak, kandang sampean sudah terfermentasi apa belum? Belum. Nah, baru. kalau masih baru Pak, 1 kandungan nitrogennya juga masih tinggi. Terus masih anyar itu senengane penggerek kewawung itu sampai titeni ben angon wedhus, angon sapi terutama di lapangan. Kewawung niku mesti uripe ndek tumpukan kletong anyar niku. Boleh sampean buktikan. Berarti kalau belum terfermentasi itu justru mengundang hama sukanya bertelur di situ. Ya terpenting lagi ngeten. Lek dereng difermentasi, pinggir kan kelompok ngomong nggih. Yang bisa diserap akar kita itu kalau perbandingan C/N sudah di bawah 25. Tadi lah si anyar, C/N-nya masih 70, 40 lebih sampai deletok belum bisa diserap unsur hara. Nah, tujuan fermentasi niku terurai C/N-nya dalam kondisi bisa terserap. Lek niku sampai tambahi dekomposer dari luar, misalnya paling mudah E4 dan macam-macam,
berarti kita menambah mikroorganisme, mikrobiologi dari luar ditambahkan kepada pupuk kita, terutama saat ini Pak kangge mengendalikan jamur akar putih, jamur akar hitam, termasuk busuk akar tambahi mawon trichoderma.